Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam tutorial pemodelan sistem dinamik. Kali ini kita akan membahas tentang pemodelan dinamik untuk sistem termal. Pembahasan di video ini terdiri atas 3 bagian, yaitu deskripsi yang berisi penjelasan umum tentang apakah sistem termal itu. Dilanjutkan yang kedua adalah tentang elemen dasar sistem termal atau yang kita sebut sebagai parameter sistem, dan bagian akhir tentang pemodelan dinamik pada 2 contoh sistem termal. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan, apakah sistem termal itu? Sistem termal adalah sistem yang melibatkan penyimpanan dan perpindahan energi panas dari satu materi ke materi lainnya. Di sini kita menggunakan istilah kalor sebagai nama lain dari energi panas. Sedangkan panas sendiri adalah istilah untuk mendeskripsikan sebuah kondisi ketika temperaturnya tinggi. Proses termal yang sering terjadi pada industri adalah percampuran fluida panas dan dingin, pertukaran kalor antara dua benda, dan pembangkitan energi panas lewat pembakaran atau reaksi kimia. Dua hukum termodinamika digunakan pada studi sistem termal. Hukum pertama termodinamika digunakan untuk membangun cara terkait bagaimana energi panas dihasilkan dan menentukan besarnya kalor yang dibangkitkan. Aliran energi panas dapat menyebabkan temperatur objek atau benda berubah sebanding dengan laju kalor ke objek tersebut. Hal ini terkait dengan proses penyimpanan kalor. Misalkan, lempengan tembaga yang panas memiliki kalor tersimpan yang lebih banyak daripada lempengan tembaga yang dingin. Hukum kedua termodinamika digunakan dalam membahas aliran energi panas. Di sini, kesetimbangan termal mensyaratkan bahwa sejumlah kalor yang ditambahkan ke sistem sama dengan kalor yang disimpan ditambah kalor yang dikeluarkan, atau ditulis QI sama dengan Q ditambah QO. Dengan demikian, terdapat dua variabel pada sistem termal, yaitu aliran kalor dan temperatur. Aliran kalor analogi dengan aliran muatan pada sistem listrik, sedangkan temperatur analogi dengan tegangan. Perpindahan kalor pada komponen sistem termal dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut. Konduksi melibatkan transmisi melalui benda yang bersentuhan. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi jika terdapat perbedaan temperatur antara dua objek. Sebagai contoh, aliran kalor yang terjadi sepanjang dinding. Jika temperatur di dalam bangunan lebih tinggi daripada temperatur di luar bangunan, maka aliran kalor adalah dari indoor ke outdoor, sehingga temperatur dinding akan mengalami perubahan. Besarnya aliran kalor dinyatakan oleh persamaan berikut. Dengan Q adalah laju aliran kalor dalam watt, sigma adalah konduktivitas termal bahan dinding, A adalah luas penampang dinding, L adalah tebal dinding, dan delta T adalah beda temperatur. Dalam hal ini adalah TI minus TA. Konveksi melibatkan transmisi dan pencampuran, yaitu aliran kalor dalam cairan atau gas. Saat fluida menyentuh permukaan solid yang berbeda temperaturnya, kalor akan mengalir di antara keduanya, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Kipas mengalirkan udara dingin di sekitar benda panas, kemudian udara membawa sejumlah kalor dari objek tersebut, sehingga temperatur benda di bagian atas akan mengalami perubahan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini sejumlah kalor keluar dari benda, sehingga temperatur benda akan turun. Besarnya aliran kalor dari benda ke fluida terjadi secara konveksi dan dituliskan Q sama dengan A kali H kali delta T, dengan H adalah koefisien perpindahan kalor. Koefisien perpindahan kalor konveksi adalah fungsi dari fluida yang digunakan. Misalkan, udara dan air memiliki koefisien yang sangat berbeda.
Selain itu, koefisien ini juga dipengaruhi oleh kecepatan fluida. Semakin cepat aliran fluida, semakin besar koefisien laju perpindahan kalor. Dalam hal ini, koefisien perpindahan kalor konveksi dapat dituliskan sebagai perkalian dari kecepatan V dengan ρ massa jenis dan Cp kalor spesifik fluida. Jika ρ konstan, maka A kali V kali ρ adalah sama dengan laju aliran massa fluida atau G, sehingga Q sama dengan G kali Cp kali delta T. Perpindahan kalor dengan radiasi seperti konduksi disebabkan oleh perbedaan temperatur antara dua objek, namun tidak memerlukan medium penghantar. Sebagai contoh perpindahan kalor matahari ke bumi. Namun hal ini sangat non-linear dan tidak akan kita diskusikan di sini. Sistem termal dapat dianalisis dengan parameter resistansi termal dan kapasitansi termal, meskipun kedua parameter tersebut pada dasarnya direpresentasikan sebagai parameter terdistribusi atau distributed parameter. Artinya, mereka merupakan fungsi spasial atau lokasi. Namun dengan membuat beberapa asumsi, keduanya dapat direpresentasikan sebagai parameter tergumpal atau lump parameter yang membuat analisis lebih sederhana. Beberapa asumsi yang umum digunakan pada sebuah sistem termal adalah: pertama, fluida tercampur secara sempurna, sehingga temperatur fluida adalah serba sama atau homogen dimanapun posisinya. Asumsi ini umumnya benar untuk small bodies, gas, atau liquid. Kedua, komponen sistem disekat sehingga rugi-rugi panas ke lingkungan sangat kecil atau diabaikan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu kedua parameter ini. Kapasitansi termal berhubungan dengan perubahan temperatur objek. Perubahan temperatur pada objek yang disekat adalah sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Input kalor dapat menaikkan energi internal dan laju perubahan temperatur objek akan sebanding dengan laju kalor ke benda tersebut. Sebaliknya, kalor yang keluar dari benda akan menurunkan energi internal dan temperatur benda akan turun. Konstanta yang menghubungkan perubahan dinamik temperatur dengan aliran kalor disebut kapasitansi termal, dengan persamaan yang berlaku adalah C kali dt besar per dt sama dengan Q. C adalah kapasitansi termal. dt besar per dt adalah laju perubahan temperatur. Kapasitansi termal sebuah benda ditentukan dengan persamaan C sama dengan massa kali kalor spesifik material. Kapasitansi termal adalah analog dengan kapasitansi elektrik, sebagaimana halnya kapasitansi pneumatik. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Panas mengalir ke dalam benda yang memiliki kapasitansi termal C, sehingga menyebabkan temperatur T naik, yang semula sama dengan suhu lingkungan, TA, berubah menjadi lebih besar daripada suhu lingkungan. Analogi rangkaian listrik dari sistem ini ditunjukkan pada gambar, yaitu berupa sumber arus yang seri dengan sebuah kapasitor. Resistansi termal menentukan laju aliran kalor pada sebuah objek benda. Resistansi termal didefinisikan sebagai perbedaan temperatur, bukan perubahan dinamik. Sekali lagi, bukan perubahan temperatur, yang disebabkan oleh satu satuan perubahan pada laju aliran kalor. Meskipun perpindahan kalor dengan cara konduksi dan dengan cara konveksi terjadi dengan mekanisme yang berbeda, persamaan laju aliran kalor adalah sama, yaitu Q sama dengan delta T dibagi R, dengan R adalah resistansi termal dan delta T adalah perbedaan temperatur. Resistansi termal besarnya ditentukan oleh jenis perpindahan kalor yang terjadi, apakah konduksi atau konveksi. Untuk proses konduksi, persamaan laju aliran kalor dinyatakan oleh persamaan ini, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan mengacu persamaan umum di atas, maka diperoleh R sama dengan L dibagi sigma kali A. Untuk proses konveksi,
Persamaan laju aliran kalor yang berlaku adalah Q sama dengan H kali A kali delta T, seperti yang dibahas sebelumnya. Sekali lagi dengan mengacu pada persamaan laju aliran kalor di atas, maka disimpulkan bahwa R sama dengan 1/H kali A, atau R sama dengan 1/G kali CP. Resistansi termal adalah analog dengan resistor pada rangkaian listrik, seperti halnya resistansi pneumatik pada sistem pneumatik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar rangkaian ini, yaitu sumber tegangan delta T yang seri dengan resistor. Akhirnya kita sampai pada bagian akhir pembahasan, yaitu pemodelan dinamik. Di sini kita meninjau dua contoh sistem termal sederhana. Kita bahas contoh pertama. Ditinjau sebuah tangki pemanas berpengaduk berisi fluida cairan. Fluida dalam tangki tercampur sempurna, sehingga temperatur di dalam tangki homogen. Tangki diisolasi atau disekat untuk mengeliminasi rugi-rugi panas ke udara sekitar. Tidak ada penyimpanan panas di bagian penyekat. Cairan yang masuk pada kondisi mantap memiliki laju aliran massa G dan temperatur TI. Akibat aliran kalor dari heater pada kondisi mantap sebesar Q bar, temperatur cairan di dalam tangki dan yang keluar tangki pada kondisi mantap adalah TO. Saat terjadi perubahan, yaitu keadaan tidak lagi pada kondisi mantap, yang dipicu dari perubahan kecil pada laju input kalor heater sebesar Q, laju kalor yang keluar dari tangki, yaitu yang dibawa oleh cairan yang keluar, berubah sebesar Q1, dan laju penyimpanan kalor dalam cairan berubah sebesar Q2, serta temperatur cairan dalam tangki dan yang keluar berubah sebesar T. Dalam kasus ini, output sistem adalah perubahan temperatur cairan yang keluar dari tangki dan input sistem adalah perubahan laju kalor input dari heater. Bagaimana bentuk fungsi transfer dari sistem ini? Langkah pertama, kita definisikan perbedaan temperatur yang terjadi, yaitu perubahan temperatur dari cairan di dalam tangki T dikurangi perubahan temperatur cairan yang masuk tangki, yaitu 0 karena tidak ada perubahan temperatur di bagian input. Sehingga delta T sama dengan T minus 0 sama dengan T. Nilai ini akan digunakan untuk merumuskan aliran kalor yang terjadi dalam tangki pada langkah berikutnya. Perubahan aliran kalor yang terjadi pada cairan di dalam tangki yaitu Q1 dan Q2. Q1 adalah perubahan aliran kalor konveksi, sehingga dihitung dengan persamaan berikut. Resistansi termal R sama dengan 1/G kali CP, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, Q2 adalah perubahan pada laju penyimpanan kalor, yaitu Q2 sama dengan C kali DT besar per DT. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya. Langkah ketiga, kita menerapkan hukum konservasi energi, di mana laju kalor yang masuk sama dengan laju kalor yang keluar, atau dituliskan Q sama dengan Q1 ditambah Q2, sehingga diperoleh model matematika dalam bentuk persamaan diferensial linier adalah Q sama dengan T per R ditambah C kali dt besar per dt. Transformasi Laplace pada persamaan ini sehingga diperoleh fungsi transfer sebagai berikut. Terlihat bahwa tangki pemanas berpengaduk merupakan sistem termal berorde 1 dengan konstanta waktu tau sama dengan R kali C. Pada kondisi mantap, nilai perubahan temperatur fluida dalam tangki adalah sama dengan perkalian antara perubahan aliran kalor heater dengan resistansi thermal system.
Perhatikan bahwa sistem termal ini dapat dianalogikan sebagai rangkaian listrik RC paralel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Aliran kalor dari heater analogi dengan sumber arus pada rangkaian listrik. Dengan demikian, model dinamik dari sistem tangki pemanas berpengadu ini dapat juga diturunkan dengan mencari model dinamik dari rangkaian listrik RC paralel. Contoh kasus kedua lebih kompleks dari yang pertama. Sebuah tangki berpipa berperan sebagai heat exchanger seperti ditunjukkan pada gambar. Diasumsikan volume tangki kecil sehingga temperatur fluida dan dinding adalah homogen. Fluida pemanas dengan kalor spesifik CP1 masuk ke tangki dengan laju aliran massa pada kondisi mantap adalah G1 dan temperatur pada kondisi mantap adalah T1 in, serta keluar dari tangki dengan laju aliran massa yang sama dan temperatur keluaran pada kondisi mantap T1 out. Sedangkan fluida yang dipanaskan dengan kalor spesifik CP2 masuk ke pipa tangki dengan laju aliran massa pada kondisi mantap G2 dan temperatur pada kondisi mantap T2 in, serta keluar dari pipa tangki dengan laju aliran yang sama dan temperatur pada kondisi mantap T2 out. Dinding tangki disekat sehingga tidak ada rugi-rugi kalor di sini. Selain itu, diasumsikan tidak ada penyimpanan kalor pada dinding tangki. Saat terjadi perubahan temperatur fluida pemanas yang masuk ke tangki sebesar Tin, terjadi perubahan aliran kalor dari fluida pemanas sebesar Q1, sehingga temperatur dinding pipa berubah sebesar Td dan selanjutnya temperatur fluida pipa akan berubah sebesar T2. Tentukan fungsi transfer yang menghubungkan perubahan temperatur input fluida pemanas dengan temperatur output fluida pipa. Langkah pertama adalah merumuskan perbedaan temperatur yang terjadi. Pada fluida pemanas, perbedaan temperatur yang terjadi adalah sebesar Tin dikurangi T1. Sedangkan perbedaan temperatur di fluida pipa adalah T2 dikurangi 0. Nilai 0 adalah representasi tidak adanya perubahan temperatur pada aliran input fluida pipa. Perbedaan temperatur juga terjadi pada dinding bagian dalam, yaitu T1 minus Td, dan dinding pipa bagian luar, yaitu Td minus T2. Langkah kedua adalah merumuskan kesetimbangan kalor yang terjadi pada tiga objek material. Kesetimbangan kalor pada fluida pemanas diturunkan dari laju aliran kalor input, yaitu Q1 sama dengan laju aliran kalor yang keluar ke dinding pipa ditambah laju aliran kalor yang tersimpan dalam fluida pemanas, atau dinyatakan dalam persamaan ini. Proses yang terjadi pada fluida pemanas adalah konveksi, sehingga resistansi termal pada fluida pemanas R1 adalah 1 dibagi G1 kali CP1. Sedangkan aliran kalor pada dinding pipa bagian sisi luar adalah proses konduksi, sehingga R1D sama dengan L dibagi A out kali sigma. Kapasitansi termal fluida pemanas adalah C1 sama dengan M1 kali CP1. Kesetimbangan kalor pada dinding pipa dinyatakan sebagai berikut. Aliran kalor konduksi yang masuk dari bagian sisi luar dinding pipa sama dengan aliran kalor konduksi yang keluar ke bagian sisi dalam dinding pipa ditambah laju kalor yang tersimpan pada material dinding pipa, atau dituliskan dalam persamaan berikut. Di sini, resistansi termal proses konduksi di bagian sisi dalam dinding pipa adalah RD2, yaitu menggunakan luasan dinding pipa bagian sisi dalam perhitungannya. Dan kapasitansi termal dinding pipa adalah CD. Selanjutnya, kesetimbangan kalor pada fluida pipa adalah aliran kalor input dari dinding pipa bagian sisi dalam sama dengan aliran kalor konveksi yang dibawa oleh fluida keluar pipa, ditambah laju kalor yang tersimpan dalam fluida pipa, atau dinyatakan sebagai berikut.
Resistansi termal proses konveksi dari fluida pipa adalah R2 dan kapasitansi termal dari fluida pipa adalah C2. Sistem termal ini melibatkan 3 material sehingga akan lebih mudah kita mencari solusi model dinamiknya dengan menggunakan analogi rangkaian listriknya. Rangkaian ini merupakan analogi dari sistem thermal heat exchanger yang kita bahas. Terlihat di sini karena ada 3 material, maka terdapat 3 titik percabangan dengan nilai tegangan di setiap titik adalah T1, TD, dan T2. Sedangkan perubahan temperatur pada aliran fluida pemanas yang masuk ke tangki Tin menjadi sumber tegangan yang menyebabkan aliran arus Q1. Semua parameter yang telah didefinisikan sebelumnya diletakkan pada posisi yang sesuai. Dengan menggunakan pendekatan impedansi pada setiap kapasitor, yaitu Z sama dengan 1/C kali S, maka rangkaian berubah menjadi seperti pada gambar. Selanjutnya, dengan menerapkan teknik pembagian tegangan, maka dengan mudah kita dapat memperoleh hubungan T2 dan Tin sebagai berikut. Yang kemudian disederhanakan menjadi fungsi transfer berikut. Terlihat bahwa sistem thermal heat exchanger ini merupakan sistem linier berorder 3. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.